Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Insinyur Suroyo selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Yogyakarta, Bapak Insinyur Subangkit sebagai penguji, Bapak Mudur selaku mentor, dan Bapak Sri Ekanto selaku pembimbing. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dengan penggunaan Microsoft Project dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya saya bekerja di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang dengan unit kerja di seksi pemeliharaan bidang jembatan. Pada pelaksanaan aktualisasi kali ini, unit kerja saya adalah di seksi pemeliharaan bidang jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, dan isu yang diangkat yaitu kurang telitinya perencanaan konstruksi dengan gagasan pemecahan isu penggunaan Microsoft Project dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan konstruksi. Sebagai contoh di bawah ini saya menggunakan wheelpick dari Google, yaitu jembatan Sosrodilogo Kabupaten Bojonegoro yang diresmikan pada tahun 2018. Oke, dan kegiatan saya ada 12. Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan ini alhamdulillah dapat tercapai mulai dari tanggal 17 Januari 2020 dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengkonsultasikan dengan mentor mengenai pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, meminta saran kepada mentor tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan. Yang ketiga, menulis notulensi dengan output yang dihasilkan. Yang pertama, mentor menyetujui isu yang diangkat dan gagasannya. Yang kedua, adanya kesepakatan mengenai literatur pendukung. Evidensinya seperti ini. Yang pertama, ada catatan dari apa saja yang telah disampaikan oleh mentor. Yang kedua adalah foto dokumentasi. Foto dokumentasi ini sekalian saya ambil pas ada pelaporan sementara dari PT Citra Mapta sebagai perencana rehabilitasi jembatan Sosrodilogo. Kegiatan kedua yaitu konsultasi dan diskusi dengan coach atau pembimbing terkait pelaksanaan aktualisasi dengan adanya 3 kegiatan, yaitu kegiatan pertama mengkonsultasikan kepada coach mengenai pelaksanaan aktualisasi, meminta saran kepada coach tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan. Yang ketiga, melakukan notulensi. Output dari kegiatan kedua ini yaitu adanya kesepakatan mengenai literatur pendukung dengan bukti evidensi. Ada screenshot chat WA saya dengan coach. Nah, ini ada 3 lembar yang chat saya dengan beliau mengenai konsultasi aktualisasi yang saya kerjakan. Yang ketiga yaitu identifikasi kebutuhan data dan konsep pelaksanaan aktualisasi tercapai pada tanggal 27 Januari 2020 dengan tahapan adanya kesepakatan mengenai data yang diperlukan. Yang kedua, adanya catatan tentang data yang diperlukan. Dengan output catatan-catatan, ya catatan ini adalah dari atasan saya, selaku mentor. Ada di situ tertulis pakai spek 2018. Sampaikan juga paparan presentasi dari PT Indotrans, catatan cek manual harga bahan, paparan dari PT CMP, dan ini adalah tim schedule dari perencanaan di bidang jembatan tahun 2020. Kegiatan keempat yaitu koordinasi dengan staf senior terkait pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan ini tercapai pada tanggal 28 Januari 2020. Tahapan kegiatan mengkoordinasikan dengan staf senior mengenai pelaksanaan aktualisasi, meminta saran kepada staf senior hal apa saja yang sebaiknya dilakukan. Yang ketiga, melakukan notulensi. Output kegiatan tersebut adalah adanya saran
dari staf senior mengenai pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, adanya notulensi. Evidence dari kegiatan ini adalah bukti kegiatan foto bukti kegiatan yang ada dua dengan staf senior Mas Subhan Arianto yang lebih dahulu masuk di PU daripada saya. Ada kendala sedikit karena kemarin menentukan jadwal konsultasinya, karena pada saat yang bersamaan staf-staf yang lain juga harus survei ke lapangan. Dan juga ada catatan-catatan dari staf senior. Kegiatan yang kelima yaitu studi literatur, tercapai pada tanggal 29 sampai 30 Januari 2020. Tahapan kegiatan ini output dan juga evidence-nya adalah adanya literatur yang relevan sesuai perencanaan pekerjaan konstruksi. Seperti yang tadi di kegiatan ketiga, di sini ada juga pembagian cek manual harga bahan. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan, kita juga harus cek bahan terlebih dahulu. Karena nanti di Bojonegoro ada pembagian daerah 1, 2, 3, dan 4 yang mungkin nilai pasaran harga bahannya ada selisih. Yang kedua adalah paparan presentasi dari PT CMP. Nah, dan yang ketiga paparan presentasi dari PT Indotran. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan yang keenam, menyusun kebutuhan terkait form perencanaan pekerjaan proyek, tercapai pada tanggal 3 Februari 2020. Ada 4 tahapan. Yaitu tahapan pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang akan digunakan, berdiskusi dengan mentor terkait dengan kebutuhan data yang digunakan, membuat konsep form perencanaan konstruksi, pembuatan format yang akan digunakan dalam perencanaan konstruksi, dengan output adanya form yang akan digunakan dalam pekerjaan perencanaan konstruksi. Dan buktinya adalah sebagai berikut: form yang digunakan dalam perencanaan pekerjaan konstruksi. Kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi dengan salah satu perencana proyek pekerjaan. Ini tahapan kegiatannya juga ada 3. Menyampaikan kepada atasan tentang rencana koordinasi dengan salah satu perencana pekerjaan proyek. Yang kedua, mencatat informasi yang relevan yang dibutuhkan dengan perencanaan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, menjelaskan kepada perencana tentang dengan maksud dan tujuan pengumpulan data. Outputnya, ada kesepakatan dengan atasan mengenai hal-hal yang akan disampaikan kepada perencana proyek pekerjaan. Yang kedua, adanya informasi yang relevan dari perencana pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, tersampainya maksud dan tujuan pengumpulan data kepada perencana pekerjaan konstruksi. Dengan bukti evidence foto kegiatan notulensi. Ini foto saya waktu di Kecamatan Maluk, Desa Tambak Romo, ketika survei perencanaan jembatan di Desa Tambak Romo. Dan sebelum kita datang ke sana, kita juga berdiskusi terlebih dahulu mengenai apa saja yang nanti yang perlu diperlukan sehingga menghasilkan catatan yang ada di gambar di tengah tersebut. Kegiatan yang ke-8 yaitu input hasil koleksi data dengan Microsoft Project, tercapai pada tanggal 5 sampai 10 Februari 2020 dengan output adanya rancangan input pada Microsoft Project. Yang kedua, tersedianya sampling input hasil input data Microsoft Project dengan evidence rancangan input pada media project. Sebagai ini rancangannya, saya masih pakai Excel. Ini ada pekerjaan, bobot, dan perencanaannya. Sedangkan sampling inputnya adalah sebagai ini, masih belum teratur karena sekedar sampling. Yang ke-9 yaitu melakukan konsultasi dengan atasan, mentor, dan pembimbing terkait hasil input dan olah data yang telah dibuat. Tahapan kegiatan, mengkonsultasikan dengan mentor, pembimbing, dan mengenai laporan aktualisasi yang telah dibuat, meminta saran kepada atasan hal apa saja yang perlu diperbaiki. Ini kemarin rapat internal sedikit, kita berada di seksi peralatan karena di ruang kita sendiri ada sedikit perbaikan sehingga kita harus pindah lokasi di seksi peralatan, dan di sana saya mengkonsultasikan dengan mentor dan juga teman kerja untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih baik lagi. Yang ke-10 yaitu finalisasi data Microsoft Project. Setelah tadi ada sampel input dari Microsoft Project, pastinya perlu perbaikan.
ditambah di kegiatan ke-9 tadi saya juga sudah melakukan konsultasi dengan mentor dan juga rekan kerja sehingga menghasilkan finalisasi hasil olah data Microsoft Project seperti ini. Ini mulai dari pekerjaan awal, hitung rapi, saya sesuai urutan. Ya ini karena pekerjaan nggak bisa sampai akhir, jadi tengah. Dengan ini ada pekerjaan-pekerjaan ringan seperti ini kan cuma pemasangan batu, sedangkan ini pemasangan besi ukuran 24 dan dimana besi itu mencakup semua lini di bidang jembatan. Kegiatan yang ke-11 yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya mengadakan monitoring dan evaluasi dengan mentor dan ikut mengenai kegiatan aktualisasi. Yang kedua, minta saran kepada atasan mengenai hal apa saja yang perlu diperbaiki. Output dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi, dua adanya saran dari atasan yang menghasilkan evidensi resume hasil monitoring dan evaluasi, resume poin-poin penting. Nah, seperti catatan di samping ini bahwa atasan saya berkata perencanaan sudah sesuai rencana, tim schedule berjalan baik, tapi juga ada catatan masih perlu penambahan keterangan waktu, tata bahasa yang perlu diperbaiki lagi. Kegiatan ke-12 yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi tercapai pada tanggal 6 Februari sampai dengan 14 Maret. Ini karena kemarin ada perubahan jadwal pelaksanaan aktualisasi, maka jadwal pelaksanaan aktualisasi pun harus dirubah. Nah, kegiatan ini tercapai pada tanggal 26 sampai 14 Februari dengan tahapan kegiatan mengumpulkan hasil olah data yang telah disempurnakan, menyusun laporan kegiatan secara utuh, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi, mencetak laporan kegiatan dengan output tersusunnya laporan aktualisasi, adanya dokumen hasil kegiatan. Laporan aktualisasi saya seperti ini dengan jadwal kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut. Pada minggu keempat di bulan Januari ada 4 kegiatan, yaitu konsultasi dengan mentor terkait rencana aktualisasi, konsultasi dan diskusi dengan coach atau pembimbing terkait perencanaan aktualisasi, yang ini melalui chat pribadi di WhatsApp. Yang ketiga ada identifikasi kebutuhan data untuk konsep pelaksanaan aktualisasi. 4. Mengkoordinasikan dengan staf senior terkait pelaksanaan aktualisasi. Yang kelima, studi literatur. Di minggu pertama di bulan Januari ada kegiatan menyusun kebutuhan terkait perencanaan perusahaan proyek, koordinasi dengan salah satu perencana proyek, dan input hasil koleksi data dengan Microsoft Project. Di minggu kedua di bulan Februari ada 2 kegiatan, yaitu melanjutkan input hasil koleksi data dengan Microsoft Project. Yang ke-9, melakukan konsultasi dengan atasan, mentor, dan pembimbing terkait hasil input dan olah data yang telah dibuat. Di bulan Februari di minggu ketiga ada 2 kegiatan, yaitu melakukan konsultasi dengan atasan dan mentor dan pembimbing terkait hasil input dan olah data yang digunakan, finalisasi olah data Microsoft Project. Dan di minggu keempat di bulan Februari ada 3 kegiatan, yaitu finalisasi data Microsoft Project, monitoring evaluasi, dan bulan Maret minggu pertama sampai minggu kedua menyusun kegiatan laporan aktualisasi. Dari kegiatan aktualisasi ini pasti ada faktor pendukung dan penghambat. Di antara faktor pendukungnya adalah yang saya tulis di sini 2, yaitu dukungan dari semua pihak, mulai dari atasan, coach, staff senior, rekan kerja, dan juga konsultan perencana. Yang kedua yaitu penggunaan aplikasi Microsoft Project ini hadir sebagai inovasi baru buat perencanaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu penyesuaian waktu untuk konsultasi dan berkoordinasi. Dengan yang kedua yaitu karena kebiasaan menggunakan Microsoft Excel, banyak para perencana yang kesulitan menggunakan Microsoft Project. Analisis dampak apabila nilai aneka diimplikasikan pada kegiatan aktualisasi kami yaitu yang pertama, akuntabilitas. Setelah kegiatan saya lakukan, maka pelaksanaan aktualisasi memiliki kejelasan target dalam perencanaan konstruksi serta tanggung jawab dan perencanaan. Yang kedua yaitu nilai nasionalisme. Setelah kegiatan saya lakukan, maka pelaksanaan aktualisasi dapat mewujudkan sikap saling menghormati, keselarasan dalam bekerja, dan saling menghormati keputusan sehingga menghasilkan perencanaan yang sesuai yang ditugaskan.
Etika publik. Setelah kegiatan saya lakukan, maka pelaksanaan aktualisasi dapat menunjukkan sikap sopan sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik dengan nilai komitmen mutu. Setelah kegiatan saya laksanakan, maka pelaksanaan aktualisasi dapat menghasilkan ide yang menjadikan rencana lebih efektif dan efisien dengan nilai yang aneka yang terakhir yaitu anti korupsi. Setelah kegiatan saya laksanakan, maka pelaksanaan aktualisasi bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga perencanaan sesuai tim schedule. Sedangkan dalam analisis dampak jika nilai aneka tidak diimplikasikan di aktualisasi kami, yaitu akuntabilitas. Apabila pada kegiatan ini tidak memiliki target serta tanggung jawab perencanaan yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai standar. Yang kedua, apabila nilai nasionalisme tidak diimplikasikan, tidak ada kerjasama dan juga sikap saling menghormati dalam bekerja. Yang nilai ketiga yaitu etika publik. Apabila pada kegiatan ini tidak menggunakan etika publik, akan menimbulkan konflik dengan atasan atau teman kerja atau konsultan, tersinggung dengan cara kita berkomunikasi. Yang keempat, komitmen mutu. Apabila pada kegiatan ini tidak menghasilkan komitmen mutu, maka perencanaan akan rancu dan susah untuk dilaksanakan. Yang kelima, dari nilai aneka anti korupsi. Apabila perencanaan tidak dilaksanakan sesuai tim schedule, maka akan mengganggu tim schedule untuk paket pekerjaan konstruksi. Kesimpulan, pelaksanaan aktualisasi ini adalah kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk menindaklanjuti isu atau masalah dengan memberikan tindakan berupa solusi. Isu yang dianggap berupa kurang telitinya perencanaan pekerjaan konstruksi. Isu ini telah berhasil diatasi dengan solusi berupa efektivitas kegiatan peningkatan pola perencanaan. Kegiatan ini melibatkan PPTK, BPTK, tim teknis monitoring dan konsultan perencana. Keberhasilan penerapan program ini yaitu terlaksananya program perencanaan dengan hasil yang lebih baik. Kegiatan aktualisasi yang dirancang sebelumnya telah selesai dilaksanakan dengan tuntas. Ke-12 kegiatan aktualisasi yang direncanakan dan telah dilaksanakan adalah melakukan konsultasi dengan kepala seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan juga pemeliharaan jembatan yang bertindak sebagai mentor, melakukan diskusi dan berkoordinasi dengan kegiatan pengumpulan informasi literatur dan data lapangan, melaksanakan kegiatan validasi data yang telah terkumpul hingga pada penyusunan laporan kegiatan aktualisasi seluruh mulai diaktualisasikan dari tanggal 27 Januari 2020 persiapan kegiatan aktualisasi dan ditutup dengan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi pada 14 Maret 2020. Saran selama pelaksanaan aktualisasi, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah mematangkan segala perencanaan kegiatan yang disusun dan kegiatan yang benar-benar mampu untuk dilaksanakan. Perencanaan kegiatan sebaiknya harus melalui proses diskusi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap kegiatan yang akan diberlakukan. Pada pelaksanaan efektivitas kegiatan peningkatan pola dan hasil perencanaan hendaknya telah disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan pada saat tentang aktualisasi. Dengan hasil kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi positif khususnya dalam kegiatan perencanaan kegiatan produksi dan dapat diterapkan pada titik-titik atau pada paket pekerjaan yang lain sehingga keseragaman informasi dapat dicapai dan informasi-informasi tersebut dapat dibaca dengan sederhana dan mampu memberikan data atau informasi yang valid. Demikian presentasi laporan aktualisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.